Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan, telah melewati nisfu Ramadan. Alhamdulillah, kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah nan agung, ibadah puasa sebagai bentuk rasa tunduk kita kepada Tuhan pencipta alam, rasa ketaatan kita kepada Rabbul Alamin. Kita berharap bulan suci yang tengah kita jalani ini menjadi bulan penempaan kepada kita sekalian, penempaan jiwa kita, penempaan akal pikiran kita, menempa seluruh nafas kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi manusia-manusia yang bercahaya, yang penuh dengan rahmat kepada kasih dan sesama. Di bulan suci ini juga saya sedikit menyinggung bahwa ada hari besar yang akan kita masuki, yaitu Hari Al-Quds sedunia, hari kepedulian terhadap bangsa Palestina, di mana undang-undang negeri ini memberikan porsi yang tanpa tedeng aling-aling terhadap penjajah, bahwa undang-undang negeri ini tidak pernah mengajak berkompromi terhadap penjajahan di muka bumi, sehingga empati kepada dunia Palestina menjadi empati jiwa dan semangat rakyat Indonesia. Pembelaan kita kepada bangsa Palestina bukanlah pembelaan hanya sebatas agama, tapi pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai universal yang dipegang oleh masyarakat dunia, yang dicanangkan di dalam konstitusi kita, di dalam preambul, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini menjadi catatan kita. Namun ironi, kita melihat saat ini tengah dibangun narasi-narasi jahat oleh corong-corong jahat tentang empati bangsa ini, tentang konstitusi bangsa ini. Mereka ingin mereduksi, mereka ingin melakukan suatu cara-cara yang tidak baik dengan membangun opini-opini yang ingin merusak citra dari konstitusi bangsa ini. Seolah mereka tidak setuju dengan konstitusi bangsa ini, agar konstitusi bangsa ini bisa dilemahkan atau bisa dicarikan jalan untuk berbelas kasih terhadap para penjajah di muka bumi. Ini menjadi catatan kita. Saat ini narasi-narasi, opini-opini bertebaran dari berbagai tokoh, dari berbagai pemuka-pemuka agama, dan dari berbagai aktivis, ingin membela pendudukan bangsa Israel, Zionis Israel terhadap bangsa Palestina, dengan mengatasnamakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Bani Israel. Ada juga yang membangun narasi bahwa tidak boleh mengkaitkan olahraga dengan politik. Padahal ketika kita menolak bangsa Israel, bukan kita menolak olahraga, tetapi kita menolak identitas bangsa Israel legal berdiri atau berkibar di bumi tercinta, bumi Pancasila. Ini yang kita tolak. Karena konstitusi kita tidak pernah membenarkan penjajahan di muka bumi. Sementara Israel
sejak puluhan tahun lalu telah menduduki tanah Palestina dan melakukan berbagai macam tindak ketidakadilan, kezaliman terhadap bangsa Palestina. Kita bisa menyaksikan semua bagaimana seenaknya mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak, terhadap wanita, dan terhadap orang-orang tua. Ini catatan penting. Di bulan suci Ramadan kita akan memasuki Hari Al-Quds sedunia, hari empati sedunia untuk bangsa Palestina. Bukan hanya atas nama agama, tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama nilai-nilai yang terkandung di dalam penciptaan manusia, bahwa manusia satu tidak bisa menginjak-injak atau menindas manusia yang lain. Ini yang akan kita suarakan. Dan Hari Al-Quds sedunia akan serentak dilakukan pada Jumat terakhir Ramadan, yaitu insya Allah akan dilaksanakan pada hari ke-23 Ramadan, tepatnya pada hari Jumat bulan ini, atau di hari ke-23 Ramadan. Di hari itulah jatuh Al-Quds Day. Masyarakat dunia akan keluar serentak, ya, menyatakan empati terhadap Palestina dan mengutuk keras-keras bangsa Israel. Dan kita meminta corong-corong, ya, dari anak-anak negeri yang mencoba menyuarakan empati terhadap bangsa Israel, hentikan suara mereka. Jangan mereka mengotak-atik konstitusi bangsa ini, bahwa penjajahan harus dihapuskan. Tidak ada tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Tidak ada tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel telah keluar dari nilai-nilai Tuhan. Telah keluar dari nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Bangsa Israel telah melakukan berbagai tindak kezaliman, membunuh para nabi-nabi dari mereka sendiri. Mungkin ada butuh waktu untuk membahas persoalan ini dari sisi pandang agama, karena mereka selalu memproklamirkan, mereka yang empati terhadap Israel selalu mengatasnamakan ayat-ayat suci Tuhan, yaitu bahwa tanah Israel adalah tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Padahal perjanjian ini, jika kita juga ingin kembali kepada nilai-nilai suci Al-Quran, nilai-nilai ketuhanan, bahwa Allah telah, ya, mengambil alih tanah yang dijanjikan itu kepada orang-orang saleh di muka bumi. Di dalam ayat suci Al-Quran yang lain, yang mungkin hanya saya bacakan artinya, bahwa bumi ini diwarisi untuk hamba-hambaku yang saleh. Jadi ada pembatalan terhadap tanah-tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel di dalam ayat suci Al-Quran. Ketika mereka melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Tuhan, terhadap wakil-wakil Tuhan yang diutus di muka bumi, di mana bangsa Israel banyak melakukan kezaliman dan pembunuhan terhadap nabi-nabi Tuhan yang diturunkan untuk mereka. Ini harus diperhatikan. Corong-corong dari anak negeri yang menyuarakan, ya, empati kepada bangsa dengan berbagai dalih harus di stop, harus hentikan narasi mereka, karena ini adalah keculasan, karena ini adalah silat lidah yang tidak lain melegalkan penjajahan di muka bumi. Saya rasa ini mungkin yang saya sedikit sampaikan di bulan suci yang agung ini. Kita berharap kita semua keluar pada hari Jumat terakhir, di hari Al-Quds, yang dikenal dengan Al-Quds Day, hari Al-Quds sedunia. Kita semua keluar untuk menyatakan bela sungkawa
menyatakan empati terhadap bangsa Palestina, kemudian mengutuk keras-keras Zionis Israel atas pendudukan tanah Palestina. Mampus Israel, mampus Amerika, mampus Zionis.